Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Cerita Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah kisah penuh hikmah dari seorang ulama besar. Seorang wali Allah yang masyhur, yaitu Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau dikenal sebagai pendiri tarekat Syadziliyah dan juga merupakan guru dari seorang sufi agung, penulis kitab Al-Hikam yang sangat terkenal, yakni Ibnu Athailah As-Sakandari. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kisah beliau, marilah kita terlebih dahulu memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Jualah kita diberi kesempatan untuk berjumpa, walaupun hanya melalui sebuah video sederhana. Dan jangan lupa, mari kita perbanyak salawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dilahirkan dengan nama Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Ia lahir di sebuah wilayah bernama Ghumarah, daerah pegunungan di bagian utara Maroko. Tempat ini jauh dari hiruk-pikuk kota besar, jauh dari pusat kekuasaan dan kemewahan. Tanahnya berbukit, udaranya sejuk, dan penduduknya hidup sederhana dengan menjaga agama sebagai pegangan utama kehidupan. Di lingkungan inilah Abu Hasan tumbuh dan dibesarkan. Keluarganya bukan keluarga terpandang, bukan pula keluarga kaya. Namun rumah itu dipenuhi ketenangan. Ayahnya dikenal sebagai seorang yang jujur, bersahaja, dan taat beribadah. Ia bukan ulama besar, tetapi sangat menjaga salat, menjaga lisan dan menjauhi perkara yang meragukan. Ibunya adalah perempuan yang lembut, penuh kesabaran dan sangat kuat dalam doa. Sejak Abu Hasan masih kecil, ibunya sering memanjatkan doa dalam keheningan malam agar anaknya kelak menjadi hamba Allah yang dekat dengannya, bukan sekadar orang yang dikenal manusia. Sejak masa kanak-kanak, Abu Hasan menunjukkan perangai yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia tidak banyak bermain tanpa tujuan. Ia lebih sering terlihat diam, duduk memperhatikan sekelilingnya, atau mengikuti orang-orang dewasa ketika mereka berbincang tentang kehidupan dan agama. Ia tidak suka berkata kasar, tidak suka berbohong, dan jarang sekali membuat orang tuanya kecewa. Jika diberi amanah kecil, ia menjaganya dengan sungguh-sungguh seolah itu perkara besar. Ayahnya mulai mendidiknya sejak dini. Bukan hanya mengajarkan bacaan, tetapi menanamkan adab. Abu Hasan diajarkan bagaimana bersikap rendah hati, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana menjaga pandangan, dan bagaimana menahan lisan. Ayahnya sering mengingatkan bahwa ilmu tanpa akhlak akan merusak pemiliknya, dan ibadah tanpa keikhlasan tidak akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Ketika Abu Hasan mulai belajar Al-Quran, kecintaannya kepada kalam Allah terlihat sangat jelas. Ia belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran. Hafalannya kuat, tetapi yang lebih kuat adalah penghayatannya. Setiap ayat yang ia baca tidak hanya berhenti di lisan, tetapi masuk ke dalam hati. Ia sering merenung lama setelah membaca ayat tertentu, seolah sedang berbicara langsung dengan Tuhannya. Seiring bertambahnya usia, ia mulai mempelajari ilmu-ilmu agama secara lebih luas. Ia mempelajari fikih sesuai tradisi keilmuan di daerahnya, mempelajari hadits, tafsir, serta dasar-dasar bahasa Arab. Para guru melihat bahwa murid ini bukan hanya cerdas, tetapi sangat serius. Ia tidak puas dengan jawaban dangkal. Ia selalu ingin memahami hakikat di balik setiap ilmu.
Namun di balik ketekunannya menuntut ilmu, muncul kegelisahan dalam hatinya. Ia melihat banyak orang yang memiliki ilmu luas, tetapi perilakunya jauh dari rasa takut kepada Allah. Ia melihat perdebatan yang keras, tetapi hatinya kering. Dari situ Abu Hasan mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ilmu ini benar-benar mendekatkannya kepada Allah atau hanya menambah pengetahuan tanpa cahaya? Kegelisahan itu semakin kuat dari hari ke hari. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang belum ia temukan. Ia merindukan kedekatan dengan Allah yang lebih dalam, ketenangan batin yang tidak bisa diberikan oleh sekadar hafalan dan perdebatan. Ia ingin mengenal Allah bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kehadiran hati. Pada suatu titik, ia menyadari bahwa ia harus keluar dari tempat kelahirannya. Ia harus meninggalkan kenyamanan rumah dan keluarga. Keputusan itu bukan keputusan yang mudah. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan berat, penuh ketidakpastian, dan jauh dari jaminan dunia. Namun hatinya telah mantap. Ia tidak keluar untuk mencari harta, tidak pula mencari kedudukan. Ia keluar untuk mencari seseorang yang dapat menunjukkan jalan menuju Allah. Dengan bekal ilmu, adab, dan niat yang lurus, Abu Hasan meninggalkan tanah kelahirannya. Ia melangkah sebagai seorang pencari, membawa kerendahan hati dan harapan besar dalam doanya. Ia yakin bahwa siapapun yang keluar mencari Allah dengan kejujuran tidak akan dibiarkan sendirian olehnya. Perjalanan inilah yang kelak akan membawanya bertemu dengan seorang wali besar yang mengubah seluruh hidupnya dan mengantarkannya menjadi salah satu tokoh tasawuf paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Abu Hasan melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang tenang, namun penuh tekad. Ia meninggalkan tanah kelahirannya tanpa membawa kemewahan apapun. Yang ia bawa hanyalah ilmu dasar yang telah ia pelajari, adab yang ditanamkan orang tuanya, dan niat yang lurus untuk mencari jalan yang benar menuju Allah. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan perpindahan hati dari ketergantungan kepada dunia menuju ketergantungan kepada Allah semata. Dalam pengembaraannya, Abu Hasan berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Ia menemui banyak ulama, menghadiri majelis-majelis ilmu, dan berdialog dengan orang-orang saleh. Ia menghormati mereka, mengambil manfaat dari ilmu mereka, namun hatinya belum menemukan ketenangan yang ia cari. Setiap kali selesai belajar, kegelisahan itu masih ada. Ia merasa bahwa ilmu lahir telah ia pelajari, tetapi cahaya batin yang ia dambakan belum benar-benar ia rasakan. Pada suatu masa, Abu Hasan mendengar tentang seorang hamba Allah yang tinggal menyendiri di sebuah gunung bernama Jabal Alam. Orang-orang mengatakan bahwa lelaki itu bukan sekadar orang alim, tetapi seorang wali yang hatinya selalu terhubung dengan Allah. Namanya adalah Abdul Salam bin Masyis. Ketika nama itu sampai ke telinga Abu Hasan, hatinya bergetar. Ia merasa seakan-akan panggilan itu ditujukan langsung kepadanya. Tanpa ragu, Abu Hasan memutuskan untuk menuju Jabal Alam. Perjalanan menuju gunung itu tidaklah mudah. Jalannya terjal, penuh bebatuan, dan jauh dari pemukiman. Namun setiap langkah yang ia ambil disertai doa dan harapan. Ia terus mengingat Allah dalam perjalanan itu, memohon agar dipertemukan dengan seorang pembimbing yang benar, bukan sekadar guru yang pandai berbicara. Ketika akhirnya Abu Hasan sampai di Jabal Alam, ia menemukan Abdul Salam bin Masyis dalam keadaan sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada pengikut yang ramai,
tidak ada tanda-tanda kebesaran dunia. Yang ada hanyalah ketenangan kewibawaan dan cahaya ketakwaan yang terasa meski tanpa kata. Saat pertama kali bertemu, Abu Hasan langsung merasakan bahwa inilah orang yang selama ini ia cari. Abdul Salam bin Masyisi memandang Abu Hasan dengan pandangan yang dalam, seolah mengetahui seluruh perjalanan batinnya. Tanpa banyak pertanyaan, ia menerima Abu Hasan sebagai murid. Sejak saat itu, hidup Abu Hasan berubah. Ia tidak lagi disibukkan dengan perdebatan ilmu, tetapi dibimbing untuk membersihkan hati, meluruskan niat, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Di bawah bimbingan gurunya, Abu Hasan belajar tentang keikhlasan yang sejati. Ia diajarkan untuk tidak bergantung pada amalnya, tidak membanggakan ilmunya, dan tidak mencari pujian manusia. Ia diajarkan bahwa seorang hamba tidak akan sampai kepada Allah dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan rahmat-Nya. Ia belajar bahwa yang terpenting bukan banyaknya ibadah, tetapi kehadiran hati dalam setiap ibadah. Hari-hari Abu Hasan di Jabal Alam dipenuhi dengan zikir, tafakur dan pelayanan kepada gurunya. Ia belajar diam ketika perlu diam, berbicara ketika diperlukan, dan menyerahkan hasil dari setiap usaha kepada Allah. Perlahan kegelisahan yang dulu menghuni hatinya mulai sirna. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya menjadi lapang, pikirannya jernih, dan ibadahnya terasa hidup. Setelah sekian lama dibina, Abdul Salam bin Masyisi melihat bahwa Abu Hasan telah siap. Ia bukan lagi seorang pencari yang gelisah, melainkan seorang hamba yang hatinya telah ditata. Sang guru kemudian memberikan izin kepadanya untuk kembali ke tengah masyarakat. Ia tidak diperintahkan untuk menyendiri selamanya, tetapi justru diminta untuk hidup di tengah manusia, mengajarkan jalan Allah dengan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Abu Hasan pun meninggalkan Jabal Alam dengan hati yang penuh cahaya. Ia tidak membawa klaim kewalian, tidak membawa gelar, dan tidak membawa keinginan untuk dihormati. Ia hanya membawa amanah untuk mengingatkan manusia agar tetap dekat kepada Allah tanpa meninggalkan kehidupan dunia. Inilah awal dari jalan panjang yang kelak dikenal sebagai Jalan Thariqah Syadziliyah, sebuah jalan tasawuf yang mengajarkan keseimbangan, kesadaran, dan ketundukan sejati kepada Allah. Berdasarkan berbagai riwayat, Abu Hasan Asy-Syadzili belajar kepada Syekh Abdul Salam selama sekitar 7 hingga 10 tahun. Ketika beliau diperintahkan oleh sang guru untuk mengajar, pada saat itu diperkirakan beliau sudah berusia sekitar 35 hingga 40 tahun. Singkat cerita, setelah Abu Hasan Asy-Syadzili menerima perintah dari gurunya untuk mengajar dan membimbing umat, perjalanannya membawanya ke wilayah Ifriqiyah yang kini dikenal sebagai Tunisia. Di sana Abu Hasan mulai tinggal di tengah masyarakat. Ia hidup sebagaimana orang kebanyakan, bekerja, bergaul, dan beribadah bersama mereka. Dalam mengajar, ia tidak mendirikan majelis yang megah, tidak pula memisahkan diri dengan pakaian khusus. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju Allah tidak mengharuskan seseorang meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Ajaran-ajarannya perlahan menarik perhatian banyak orang. Mereka melihat keseimbangan yang jarang ditemukan. Abu Hasan tidak mengajarkan tasawuf yang melemahkan semangat hidup, tetapi tasawuf yang menguatkan tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya bekerja, menjaga keluarga,
dan bermuamalah dengan baik, sambil tetap menjaga zikir dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Di Tunisia, pengaruh Abu Hasan semakin luas. Banyak orang datang untuk belajar, dari kalangan awam hingga orang-orang berilmu. Bahkan para penguasa pun mulai mendengar tentang sosoknya. Namun Abu Hasan tetap menjaga jarak dari kekuasaan. Ia tidak mencari perlindungan penguasa, tidak pula menjadikan kedekatan dengan mereka sebagai sumber kemuliaan. Jika bertemu, ia berbicara dengan jujur dan tegas, mengingatkan tanpa takut, menasihati tanpa berharap balasan. Ketegasan dan kejujuran inilah yang terkadang menimbulkan ketegangan. Ada penguasa yang tidak senang dengan nasihatnya, karena Abu Hasan tidak pernah memoles kebenaran demi menyenangkan siapapun. Dalam beberapa kesempatan, sikapnya yang lurus membuatnya harus berpindah tempat, namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, berpindah tempat demi menjaga amanah lebih ringan daripada mengorbankan kebenaran. Dari Tunisia, perjalanan Abu Hasan berlanjut menuju Mesir. Di negeri ini, dakwah dan pengajarannya berkembang lebih luas. Mesir pada masa itu adalah pusat ilmu dan peradaban Islam, tempat berkumpulnya para ulama dan penuntut ilmu dari berbagai penjuru. Di tengah keramaian ilmu itulah, Abu Hasan menyampaikan ajarannya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ia mengajar dengan perkataan yang sederhana, namun mengena. Ia tidak memperpanjang pembahasan yang tidak perlu. Ia lebih sering berbicara tentang tawakal, ridha, keikhlasan, dan bagaimana seorang hamba seharusnya bersandar kepada Allah tanpa meninggalkan sebab-sebab kehidupan. Setiap kalimatnya terasa hidup, karena keluar dari hati yang telah ditempa dengan panjangnya riadah dan bimbingan seorang guru sejati. Di Mesir pula, Abu Hasan mulai membentuk murid-murid besar. Salah satu yang paling menonjol adalah Abul Abbas Al-Mursi. Sejak pertama kali bertemu, Abu Hasan melihat cahaya kesiapan dalam diri muridnya ini. Ia membimbing Abul Abbas dengan kesabaran, mengajarkan kepadanya bukan hanya ilmu, tetapi juga tanggung jawab besar dalam membimbing umat. Hubungan antara guru dan murid ini bukan hubungan biasa. Abu Hasan membentuk Abul Abbas dengan teladan. Ia menunjukkan bagaimana hidup sederhana di tengah banyaknya pengikut. Bagaimana tetap rendah hati ketika dihormati, dan bagaimana tetap takut kepada Allah ketika dipuji oleh banyak manusia. Dari bimbingan inilah lahir seorang penerus yang kelak akan melanjutkan ajaran Syadziliyah dengan kuat dan berpengaruh. Di tengah popularitas yang semakin luas, Abu Hasan tetap menjaga dirinya. Ia menolak jika murid-muridnya berlebihan dalam memujinya. Ia selalu mengingatkan bahwa yang patut diagungkan hanyalah Allah. Ia berkata bahwa seorang guru hanyalah penunjuk jalan, bukan tujuan. Warisan inilah yang terus hidup melalui murid-muridnya, terutama Abul Abbas Al-Mursi, dan kelak disempurnakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam berbagai riwayat yang sampai kepada kita, banyak kisah tentang bagaimana Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menjawab pertanyaan murid-muridnya. Salah satu yang sering diriwayatkan oleh para murid Syadziliyah dan dicatat oleh murid-murid generasi setelahnya adalah ketika beliau ditanya tentang hakikat tawakal. Diriwayatkan bahwa suatu hari seorang murid bertanya kepada Imam Abu Hasan, "Wahai guru, apakah tawakal itu berarti meninggalkan usaha dan menyerahkan segalanya kepada Allah?" Imam Abu Hasan menjawab dengan tenang, "Tawakal bukanlah meninggalkan usaha, tetapi membersihkan hati dari ketergantungan kepada usaha." Beliau lalu melanjutkan bahwa siapa yang meninggalkan sebab-sebab kehidupan dengan alasan tawakal,
maka ia telah menyelisihi sunnah. Namun siapa yang bergantung kepada sebab-sebab itu dan melupakan Allah, maka ia telah tertipu oleh dunia. Ucapan ini diriwayatkan oleh murid-muridnya dan kemudian dinukil oleh para ulama Syadziliyah setelahnya, termasuk dalam ajaran yang disampaikan oleh Abul Abbas Al-Mursi. Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh Abul Abbas Al-Mursi, diceritakan bahwa Imam Abu Hasan pernah ditanya, "Kapan seorang hamba dikatakan telah sampai kepada Allah?" Beliau menjawab, "Ketika ia tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi sibuk dengan apa yang Allah kehendaki darinya." Jawaban ini menjadi salah satu fondasi ajaran Syadziliyah, bahwa puncak perjalanan bukanlah karomah atau pengalaman luar biasa, melainkan hilangnya ego dan kehendak diri. Adapun tentang karomah, para ulama tasawuf selalu menegaskan bahwa Imam Abu Hasan sangat menjaga dirinya dari pembicaraan tentang hal-hal luar biasa. Namun beberapa riwayat tetap sampai kepada kita melalui murid-muridnya, bukan dari pengakuan beliau sendiri. Diriwayatkan oleh Abul Abbas Al-Mursi bahwa suatu ketika mereka melakukan perjalanan laut. Kapal yang mereka tumpangi diterpa badai yang sangat kuat. Para penumpang panik dan ketakutan. Dalam keadaan itu, Imam Abu Hasan berdiri dengan tenang, lalu berdoa dengan suara yang lirih. Tidak lama setelah itu, angin perlahan mereda dan laut kembali tenang. Setelah selamat, beliau menasihati murid-muridnya agar tidak menggantungkan hati pada peristiwa itu, seraya berkata bahwa keselamatan datang bukan karena dirinya, tetapi karena rahmat Allah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Imam Abu Hasan pernah mengetahui keadaan batin salah satu muridnya tanpa murid itu berbicara. Ketika murid tersebut duduk di majelis dengan wajah tenang, namun hatinya dipenuhi keraguan, Imam Abu Hasan tiba-tiba menasihatinya secara umum, tetapi tepat mengenai isi hatinya. Setelah majelis selesai, murid itu menangis dan mengakui bahwa nasihat tersebut seolah membuka isi hatinya. Kisah ini diriwayatkan oleh murid-murid dekat beliau dan dikenal sebagai salah satu bentuk firasat orang beriman. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Abu Hasan pernah ditanya tentang karomah. Beliau menjawab, karomah yang paling besar adalah istiqamah. Beliau menjelaskan bahwa jika seseorang mampu menjaga ketaatan kepada Allah setiap hari tanpa mencari pujian manusia, maka itu lebih besar daripada berjalan di atas air atau terbang di udara. Ucapan ini diriwayatkan secara makna oleh para murid Syadziliyah dan sering dinukil dalam kitab-kitab tasawuf. Dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Abul Abbas Al-Mursi, diceritakan bahwa Imam Abu Hasan pernah ditegur oleh sebagian orang karena dianggap terlalu dekat dengan dunia, karena beliau memiliki pekerjaan dan tidak hidup miskin. Mendengar itu beliau berkata, "Aku ingin agar hatiku tidak membutuhkan dunia, meskipun dunia berada di tanganku." Ucapan ini kemudian menjadi prinsip utama tarekat Syadziliyah, yaitu hidup di tengah dunia tanpa diperbudak olehnya. Tentang hubungannya dengan para penguasa, diriwayatkan bahwa Imam Abu Hasan tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Namun ia juga tidak mencari permusuhan. Jika diminta nasihat, ia memberi nasihat dengan jujur. Jika tidak diminta, ia memilih diam. Sikap ini diriwayatkan oleh murid-muridnya sebagai contoh adab seorang alim terhadap kekuasaan. Semua riwayat ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili bukan dikenal karena keajaiban lahiriah semata, tetapi karena kedalaman hikmah, keteguhan adab, dan kejernihan hati.
Karomah beliau yang paling nyata adalah bagaimana beliau mampu membentuk murid-murid besar, terutama Abul Abbas Al-Mursi, dan bagaimana ajarannya terus hidup hingga hari ini melalui karya-karya murid setelahnya, termasuk Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah meriwayatkan bahwa Imam Abu Hasan pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa tanda seorang hamba telah mengenal Allah bukanlah banyaknya pengalaman luar biasa, tetapi hilangnya rasa memiliki atas amalnya sendiri. Ia mengatakan bahwa selama seseorang masih melihat amalnya sebagai miliknya, maka selama itu pula ia masih jauh dari Allah. Ibnu Athaillah menukil melalui jalur para guru Syadziliyah bahwa Imam Abu Hasan pernah berkata bahwa jika Allah menampakkan sesuatu yang luar biasa pada diri seorang hamba, maka hendaknya hamba itu semakin merendahkan diri, bukan merasa istimewa. Sebab karomah bukan hasil usaha manusia, melainkan murni kehendak Allah. Jika seorang hamba merasa memiliki karomah, maka pada saat itu ia telah kehilangan nilainya. Dalam salah satu riwayat, diceritakan bahwa Imam Abu Hasan dikenal memiliki firasat yang tajam. Ia mampu memahami keadaan batin muridnya tanpa harus mereka ungkapkan. Namun setiap kali hal itu terjadi, beliau tidak menyebutnya sebagai karomah. Ia justru mengingatkan bahwa Allah memberikan cahaya kepada hati orang-orang beriman yang menjaga kejujuran dan keikhlasan. Apa yang tampak hanyalah buah dari kedekatan kepada Allah, bukan keistimewaan pribadi. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa dalam perjalanan laut, ketika badai datang dan para penumpang ketakutan, Imam Abu Hasan berdoa dengan penuh ketenangan. Setelah itu, badai pun mereda. Namun setelah kejadian tersebut, beliau melarang murid-muridnya menceritakan peristiwa itu sebagai keajaiban. Ia berkata bahwa keselamatan datang karena rahmat Allah, bukan karena dirinya. Dan siapapun yang selamat hendaknya bersyukur, bukan memuji manusia. Ibnu Athaillah juga menukil sikap Imam Abu Hasan ketika ada orang yang datang kepadanya dengan tujuan melihat karomah. Beliau menasihati orang itu bahwa mencari karomah berarti tertipu oleh penampilan luar. Karomah yang sejati adalah ketika seorang hamba tetap taat kepada Allah dalam keadaan sulit maupun lapang, tetap rendah hati ketika dihormati, dan tetap bersabar ketika diuji. Dalam riwayat lain, Imam Abu Hasan pernah berkata bahwa berjalan di atas air atau terbang di udara tidak lebih mulia daripada berjalan di pasar dengan hati yang bersama Allah. Ucapan ini menunjukkan bahwa beliau menempatkan karomah pada tempat yang benar, bukan sebagai tontonan, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga agar tidak merusak keikhlasan. Para muridnya, termasuk Abul Abbas Al-Mursi, memahami dengan baik pesan ini. Mereka meriwayatkan bahwa Imam Abu Hasan lebih senang dikenal sebagai hamba Allah yang istiqamah daripada wali yang dikelilingi cerita-cerita luar biasa. Oleh karena itu, karomah beliau yang paling nyata adalah kemampuannya membimbing manusia menuju keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara usaha dan tawakal, antara syariat dan hakikat. Menjelang akhir hayatnya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili tetap menjalani hidup sebagaimana biasanya. Ia tidak mengasingkan diri, tidak pula menunjukkan tanda-tanda ingin dikenang. Dalam riwayat para muridnya, disebutkan bahwa beliau justru semakin tenang, semakin sedikit berbicara tentang dirinya, dan semakin banyak mengingatkan murid-muridnya agar menjaga keikhlasan dan adab. Pada suatu waktu, Imam Abu Hasan berniat menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan menuju Tanah Suci,
rombongan beliau singgah di wilayah Mesir bagian selatan di sebuah tempat yang dikenal sebagai Humaithirah di kawasan gurun dekat Laut Merah. Tempat ini sunyi, jauh dari keramaian, dan hanya dilalui oleh para musafir. Para murid meriwayatkan bahwa di tempat inilah Imam Abu Hasan jatuh sakit. Sakitnya tidak disertai keluhan yang berlebihan. Ia menerimanya dengan ketenangan dan keridaan. Ketika murid-muridnya menunjukkan kesedihan dan kekhawatiran, beliau menenangkan mereka dan mengingatkan agar hati tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dalam beberapa riwayat, Abul Abbas Al-Mursi menyampaikan bahwa pada hari-hari terakhirnya, Imam Abu Hasan banyak berzikir dan berdoa. Ia menghabiskan waktu dengan menyebut nama Allah dan membaca salawat. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan. Yang tampak justru ketenteraman seorang hamba yang akan kembali kepada Tuhannya. Diriwayatkan pula bahwa sebelum wafat, Imam Abu Hasan memberikan pesan kepada murid-muridnya agar tidak bergantung kepada dirinya setelah ia tiada. Ia menegaskan bahwa jalan yang ia ajarkan bukanlah jalan menuju dirinya, melainkan jalan menuju Allah. Jika ia telah tiada, maka Allah tetap ada dan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Dalam riwayat lain, beliau berpesan agar murid-muridnya tetap menjaga syariat, tidak terjebak pada pengalaman batin semata, dan tidak merasa lebih mulia dari kaum muslimin lainnya. Ia menekankan bahwa siapapun yang merasa dirinya lebih tinggi karena ilmu atau kedudukan rohani, maka pada saat itu ia telah jatuh tanpa disadari. Imam Abu Hasan juga berpesan agar murid-muridnya tidak sibuk membela namanya atau tarekatnya dengan perdebatan. Ia berkata bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan dengan emosi, melainkan dengan akhlak dan keteladanan. Jika ajaran itu benar, maka Allah sendiri yang akan menjaganya. Pada tahun 656 Hijriah, di tempat persinggahan Humaithirah, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wafat dengan tenang. Para murid yang mendampinginya menyaksikan bahwa beliau menghembuskan napas terakhir dalam keadaan berzikir. Tidak ada teriakan, tidak ada kegaduhan, hanya keheningan dan rasa kehilangan yang mendalam. Beliau dimakamkan di Humaithirah, di tempat wafatnya. Hingga hari ini, makam tersebut dikenal dan diziarahi sebagai pengingat tentang seorang hamba Allah yang menjalani hidup dengan keseimbangan, keteguhan adab, dan keikhlasan yang dalam. Sebagian ulama menyebut bahwa semasa hidupnya, jumlah murid-murid beliau mencapai ratusan. Bahkan jika dihitung murid langsung dan murid melalui perantara murid-murid utama, jumlah pengikut ajarannya mencapai ribuan. Namun yang benar-benar dikenal dalam kitab sejarah adalah murid-murid inti yang menerima ajaran langsung dan kemudian menjadi pembimbing umat. Murid-murid beliau yang paling terkenal, beberapa murid Imam Abu Hasan yang paling masyhur dan diakui dalam banyak riwayat antara lain, Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Mursi. Beliau adalah murid utama dan penerus langsung Imam Abu Hasan. Hampir seluruh ajaran Thariqah Syadziliyah setelah wafatnya Imam Abu Hasan diteruskan melalui Abul Abbas Al-Mursi. Banyak riwayat tentang Imam Abu Hasan sampai kepada Ibnu Athaillah. Namun Ibnu Athaillah bukan murid langsung Imam Abu Hasan karena beliau lahir setelah Imam Abu Hasan wafat. Namun secara sanad ruhani beliau adalah murid tarekat Syadziliyah melalui Abul Abbas Al-Mursi. Dalam tradisi tasawuf, beliau tetap disebut murid Imam Abu Hasan secara maknawi, karena seluruh ajaran Al-Hikam bersumber dari jalan Syadziliyah.
Syekh Yaqut Al-Arsy. Beliau adalah murid Abul Abbas Al-Mursi dan guru Ibnu Athaillah yang juga membawa ajaran Syadziliyah di Mesir. Selain mereka, terdapat banyak murid lain dari kalangan ulama, ahli ibadah dan masyarakat umum yang tidak semuanya tercatat namanya secara rinci dalam kitab sejarah. Dalam literatur tasawuf, terdapat riwayat umum yang menyebutkan bahwa para wali besar sering didatangi makhluk dari kalangan jin untuk mengambil manfaat ilmu. Namun, tidak ada riwayat sahih dan spesifik yang menyebutkan nama jin tertentu sebagai murid Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Para ulama Syadziliyah biasanya bersikap hati-hati dalam hal ini. Mereka tidak menafikan kemungkinan tersebut, tetapi juga tidak menjadikannya bagian utama dari kisah beliau. Karena Imam Abu Hasan sendiri tidak menekankan hal-hal semacam itu. Fokus ajarannya tetap pada manusia, syariat, dan adab. Karena itu, jika disebutkan dalam narasi, cukup dikatakan bahwa ada riwayat umum tentang kehadiran makhluk gaib dalam majelis para wali, namun tidak disebutkan secara rinci dan tidak dijadikan kebanggaan. Kitab dan karya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili tidak banyak meninggalkan kitab tertulis sebagaimana ulama fiqih atau hadits. Hal ini sesuai dengan jalan tasawuf beliau, yang lebih menekankan pendidikan langsung dan pembinaan murid. Namun beberapa karya dan wirid dinisbatkan kepada beliau, antara lain Hizib Bahar, sebuah wirid dan doa yang sangat terkenal, disusun dalam konteks perjalanan dan perlindungan, dan diterima luas di kalangan umat Islam. Hizib Nashor, doa yang berisi permohonan pertolongan dan kemenangan dari Allah, doa-doa dan munajat yang kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya dan diwariskan dalam tradisi Syadziliyah. Sebagian ulama menegaskan bahwa karya terbesar Imam Abu Hasan bukanlah kitab, melainkan murid-muridnya sendiri, karena melalui merekalah ajaran beliau hidup dan berkembang. Apakah Imam Abu Hasan menikah? Dalam riwayat sejarah, Imam Abu Hasan diketahui menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini justru menjadi penegasan ajaran beliau bahwa tasawuf tidak menuntut meninggalkan dunia. Beliau hidup sebagai suami, bekerja, bergaul dengan masyarakat, dan tetap menjalankan tanggung jawab sosial. Ini sejalan dengan prinsip Syadziliyah yang mengajarkan bahwa seorang hamba bisa dekat dengan Allah tanpa harus mengasingkan diri atau meninggalkan peran duniawi. Beliau tidak dikenal sebagai sosok yang memutus hubungan dunia, tetapi sebagai contoh tasawuf yang seimbang, di mana ibadah, keluarga, dan masyarakat berjalan bersama. Dari semua ini terlihat bahwa Imam Abu Hasan adalah sosok yang tidak membangun kemuliaan dengan jumlah murid, cerita gaib, atau banyaknya kitab, tetapi dengan keteladanan hidup. Murid-muridnya yang besar, ajarannya yang bertahan lintas zaman, dan keseimbangannya dalam menjalani dunia dan akhirat menjadi bukti kematangan jalan yang beliau wariskan. Demikianlah video kita kali ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, serta menambah wawasan dan keimanan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.